Ya Allah. Banyak Allah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Saidi yang telah memimpin pembacaan selawat. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita membaca selawat pada pagi hari ini, mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan juga kita berharap mendapatkan syafaat doa di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita mari kita ikuti kajian kitab fikih Sapienatun Najah. Untuk pengirahan yang sudah agak cukup yang dibagikan di halaman ini. Paslon surat syaratun ini adalah di pojok kanan bagian bawah tentang syarat-syarat wudhu yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Kepada Pak Ustadz Ahmad Zarkasi LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Allah Muhammadan amma ba'du. Wa syarafan alhamdulillah ta'ala wa ma fa'ala bihi wa da'a bihi fi tarin amin ya rabbal alamin. Rasulullah syaratul wudhu asyaratun ada islam dan wan naqa'u min al-hayd wan nifas wa amma yamna'uhu wasa'u ila basharati wa yakun ala al-udhi man yughayyir al-ma'a wa al-'ilma bi fardiyatihi wa ala ya'taqida fardan min fardihi sunnatan warna utuh wadafilul muti wa muwalati lidaimil hadathi. Yang menjadi saat ini syaratul wudhu, syarat sahnya. Jadi syarat sahnya kalau ini sebelum sudah tentang rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan sampai siku, yang keempat basuh sebahagian kepala, yang kelima basuh kaki sampai mata kaki, yang kelima itu rukunnya. Kalau itu jadi bedanya rukun sama syarat, pertama sama-sama kudu dikerjain. Bedanya kalau rukun itu bagian daripada ibadahnya, sedangkan syarat itu sesuatu yang harus sudah selesai. Maksudnya sudah selesai itu sudah siap sebelum ibadah. Begitu. Katanya Ibn Hajar al-Haytami, ruknu ra'si ar-rajuli, rukun itu kayak kepala orang. Jadi orang kagak cukup syarat kalau ngapur kepala, jadi kudu ada kepalanya. Wa syaratu kahayati, dan syarat itu kayak hidupnya gitu. Jadi orang kalau cuma kepala doang kagak hidup kan mati kan gitu. Jadi ibadah itu untuk dikatakan ibadah kudu ada rukunnya, palanya.
Tapi kalau tibang rukun belum hidup, gitu. Belum ngalah itu ibadah kudu pakai syarat. Jadi biar ibadahnya sah, harus ada syaratnya. Kalau bahasa sederhananya tuh kata Fathul Mu'in, makana wastamar wa makana wanqata. Kalau rukun itu harus ada, tapi adanya sesuai ibadahnya. Rukun wudu basuh muka, habis muka ya udah nggak usah dibasuh lagi, pindah rukun selanjutnya. Tapi kalau syarat itu kana wastamar, dia harus ada dan sepanjang ibadah dia kudu ada. Salah satu syarat sahnya wudu, airnya air mutlak. Maka sepanjang ibadah wudu, airnya tuh harus air mutlak. Nggak boleh ganti-ganti airnya begitu. Kalau sholat ngadep kiblat tuh syarat. Jadi dari awal takbiratul ihram sampai salam ngadep kiblat tuh kudu, nggak boleh pindah-pindah. Tapi kalau rukun takbiratul ihram, udah dikerjain, udah habis itu pindah ke rukun selanjutnya begitu. Tapi kalau syarat dari mulai awal ibadah sampai akhir kudu ada. Kalau rukun secukup dibutuhkannya aja. Rukun surat Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah ya udah nggak usah baca lagi, pindah ke rukun selanjutnya tuh. Jadi sama-sama dikerjain, tapi lama waktunya. Kalau syarat dari awal ibadah sampai akhir harus ada. Tapi kalau rukun secukup di waktunya dikerjain, habis itu pindah ke rukun selanjutnya begitu. Nah ini syarat wudu juga sama nih. Jadi syarat 10 ini, syarat wudu ada 10. Ini kudu ada sepanjang wudu dari mulai niat sampai basuh kaki sampai terbang. Harus memenuhi syarat 10 syarat wudu. Tapi sebelumnya kita belum bahas tentang hukum wudu itu sendiri. Jadi wudu itu kan hukumnya bervariasi. Ada wudu yang hukumnya wajib, ada wudu yang hukumnya sunnah, ada wudu yang hukumnya makruh, ada wudu yang hukumnya wajib. Wudu yang hukumnya wajib itu wudu untuk ibadah yang disyaratkan wudu, sholat sama tawaf. Jadi orang kalau mau sholat, mau tawaf, maka dia wajib wudu. Jadi wudu hukumnya jadi wajib. Kalau dia kagak wudu kemudian mau sholat, itu sholatnya jadi maksiat itu. At-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Itu kaidahnya begitu. At-talabbusu bil ibadatil fasidah haram. Ngerjain ibadah yang udah tahu bakalan rusak ibadahnya karena ada syarat yang tidak terpenuhi, itu hukumnya haram gitu. Tahu sholat kudu wudu, dia langsung sholat nggak pakai wudu, haram, sholatnya jadi dosa gitu. Jadi itu wudu hukumnya wajib tuh. Wudu untuk ibadah yang memang disyaratkan adanya taharah, adanya wudu. Tapi ada wudu yang hukumnya sunnah, dikerjain bagus, nggak dikerjain nggak apa-apa. Dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain ya nggak apa-apa. Wudu yang hukumnya sunnah itu namanya tajdidul wudu, wudu untuk pembaharuan. Apa tuh? Memperbaharui. Wah gitu. Kita udah wudu nih, dari rumah udah wudu, kemudian kita sholat. Habis sholat kemudian kita mau baca Al-Quran. Dia mau baca Al-Quran, dia wudu lagi gitu. Yang kedua ini habis sholat, wudunya bukan ngangkat hadas, karena hadasnya kan kagak ada. Dia nggak punya hadas, dia masih suci.
Cuman karena dia mau ibadah baca Al-Quran begitu, dia pengen punya wudhu sendiri. Jadi maka dia wudhu lagi. Nah itu wudhu yang hukumnya sunnah itu wudhu namanya memperbaharui wudhu. Udah wudhu dia wudhu lagi sebagai pembaharuan. Itu hukumnya sunnah gitu. Jadi habis sholat maghrib datang sholat maghrib. Habis sholat maghrib dia wirid. Habis wirid dia zikir kemudian baca Quran. Datang waktu isya. Kan kalau datang waktu isya, kalau kagak wudhu kurang serak kan begitu. Akhirnya dia wudhu lagi. Nah wudhu yang mau sholat isya itu namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Karena wudhu yang tadi maghrib belum batal. Dia kagak kentut, dia kagak megang kemaluan, dia nggak bersentuhan dengan lawan jenis, dia nggak kencing, dia tidak tidur. Maka tidak ada yang membatalkan wudhunya. Kalau dia wudhu lagi itu namanya tajdid, pembaharuan wudhu hukumnya sholat gitu. Ada wudhu yang hukumnya makruh. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini yang ketiga, wudhu hukumnya makruh. Makruh itu artinya tidak disukai. Makruh itu secara bahasa artinya dibenci gitu. Kalau bahasa orang kita digedekin gitu. Yang gedek siapa? Nabi Muhammad juga demen nama begini. Hukumnya makruh. Itu yang hukumnya makruh, yaitu wudhu yang dilakukan kedua kali, tapi wudhu yang pertama belum dipakai buat ibadah. Wudhu dua kali, tapi wudhu yang pertama belum dipakai buat ibadah. Contoh nih, dari rumah udah wudhu nih. Tadi dari rumah udah wudhu, nyampe masjid belum sholat, udah wudhu lagi. Wudhu yang tadi di rumah dia belum pakai. Dari rumah dia belum sholat tahajud, belum sholat qobliyah. Udah wudhu di rumah belum dipakai sholat apa-apa, masuk masjid, belum masuk masjid dia udah wudhu lagi. Wudhu yang kedua wudhu apa? Tajdid Ustadz, pembaharuan. Pembaharuan wudhu kalau udah dipakai wudhu yang pertama. Kalau wudhu yang pertama belum dipakai buat ibadah, ini wudhu kedua hukumnya makruh. Begitu. Datang dia nih sholat maghrib, belum sholat tahiyatul masjid, dia udah wudhu lagi, padahal di rumah udah wudhu. Gitu. Ini namanya makruh karena sebab menghambur-hamburkan air. Hadasnya tidak ada, ibadahnya belum dilaksanain, udah wudhu lagi, itu makruh. Datang ke masjid belum sholat udah wudhu lagi. Itu makruh tuh, hambur-hambur air. Orang kayak gitu naruh kotak amal juga jangan sudah gitu. Ada ngomong lagi itu kan makruh. Makruhnya double tuh. Walaupun air sendiri itu hukumnya makruh. Karena kalau dia wudhu pakai dulu buat ibadah. Baru 2 rakaat nggak usah tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid kemudian dia wudhu lagi, nggak apa-apa tuh. Hukumnya sunnah. Ada gak wudhu yang hukumnya haram? Pertama wudhu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Ada gak wudhu yang haram? Wudhu yang haram wudhu yang dikerjakan ketika hadas masih berjalan, tuh haram tuh. Wudhu yang dikerjain hadasnya masih jalan. Hadas apa Ustaz? Hadas kecil, hadas gede, pokoknya hadasnya masih jalan, wudhu. Itu wudhunya jadi haram. Contoh yang paling gampang, perempuan lagi haid wudhu, tuh wudhunya haram tuh. Dosa, ya dosa. Maksiat. Karena dia ngerjain ibadah yang tidak berfungsi apa-apa. Dan ibadahnya rusak. Karena hadasnya masih jalan, darahnya masih ngocor. Dia wudhu, wudhunya buat apaan? Nah, kaidahnya at-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Ngerjain ibadah yang udah tahu bakal rusak haram, begitu. Atau juga orang laki sambil kencing sambil wudhu dia, nah, gitu.
biar sekalian, biar cepat urusan sekali. Ada yang begitu. Nah itu haram. Jadi wudhu hukumnya haram kalau ngerjain wudhu sambil sedangkan hadasnya masih berjalan gitu. Itu hukum wudhu tuh gitu. Jadi kalau bisa hindari wudhu yang hukumnya makruh begitu. Salah satu penjelasan ulama juga masuk dalam kategori wudhu yang makruh itu membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali, itu makruh. Membasuh anggota tubuh, bukan wudhunya yang makruh, tapi yang makruh tuh basuhannya. Basuhan yang keempat itu yang makruh. Basuhan keempat, kelima dan seterusnya tuh makruh begitu. Kalau emang kita rada gerah begitu ya, mau cucian yang rada banyak kan, jangan wudhu dulu. Cucian aja kayak biasa. Kalau perlu mandi. Ini biasanya habis bangun tidur. Kan kalau tibang wudhu doang kayaknya masih ada yang gerah nih gitu. Ya udah nggak usah wudhu, guyuran aja sekalian. Habis guyuran beres baru wudhu begitu. Jadi jangan sampai ada guyuran yang kelewatan di dalam ibadah wudhu. Ibadah wudhu mulai niat ketika basuhan muka nih. Habis basuh niat pas basuh muka. Nah itu udah masuk tuh ibadah wudhu. Maka kalau udah masuk ibadah wudhu, jangan ada basuhan, usapan, guyuran yang berlebihan gitu. Maka kalau emang dari awal rada gelah mau banyakin itu basuhannya, jangan wudhu dulu, guyuran aja dulu, cucian dulu. Atau kalau perlu mandi biar segar, habis itu baru wudhu, begitu maksudnya. Jadi jangan ada guyuran air yang tidak berfungsi ketika ibadah wudhu, begitu. Itu wudhu yang sifatnya makruh. Sekarang kita baca nih kitabnya. Faslun fi syuruti al-wudu'i, syarat wudhu asyaratun, ada 10. Syaratnya ada 10, 8 buat orang normal, 10-10-nya buat orang yang punya beser. Jadi kalau orang normal syaratnya 1-8 aja. 9-10 itu syarat buat orang yang beser. Apa tuh beser? Kagak ada kerannya gitu, bocor terus. Itu namanya beser. Ada 10 yang al-awwal, yang pertama al-Islam, yang pertama kudu orang Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah wudu kalau dikerjakan oleh orang kafir. Kenapa tidak sah? Karena dia ibadah badan yang butuh niat. Ibadah yang butuh niat. Niat itu tidak bisa dihasilkan dari orang yang punya iman. Kalau orang kagak punya iman, maka niatnya tidak sah. Kalau niatnya kagak sah, ibadahnya juga enggak sah. Begitu. Makanya kan ada beberapa hal yang kata sebagian ulama itu kagak perlu niat, orang non muslim boleh tuh. Salah satunya mandiin jenazah. Kata sebahagian ulama, setahu seingat saya Imam Ar-Rafi'i bilang mandiin jenazah itu bukan mandi yang sifatnya ibadah. Karena yang namanya orang wafat tidak berhadas besar. Karena tidak berhadas besar, maka mandiin ini tibang bersihin badan doang gitu. Karena tibang bersihin badan, maka yang mandiin kagak perlu niat, kata Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau Imam Nawawi butuh niat, karena mandiin mayit itu ibadah. Maka karena ibadah butuh niat. Kalau butuh niat orang muslim yang boleh, non muslim kagak boleh. Nah, tapi kata Imam Ar-Rafi'i dalam Kifayatul Akhyar boleh tuh, karena sifatnya buat bersihin badan doang. Kalau nanti tidak ada orang muslim yang bisa mandiin, misalnya begitu, ada perempuan saudaranya nggak ada, kerabatnya nggak ada, tukang mandiin perempuan juga nggak ada,
perempuan yang muslimnya masih udah pada tua misalnya, yang rada segeran cuman tetangganya orang non muslim, ya dalam hal ini boleh dah gitu ngambil pendapatnya Imam Ar-Rafi'i gitu. Jadi karena ibadah butuh niat, maka harus muslim, harus orang yang punya iman. Kalau nggak punya iman dia ibadah, ya ibadahnya kagak sah, karena ibadah butuh niat. Kan ya, sama kayak orang non muslim ikut etikaf. Mana ada tuh ya orang non muslim masuk masjid kalau Ramadan itu ikut etikaf. Boleh gak ada ikut etikaf? Iya boleh, nggak boleh. Badan-badan dia terserah dia mau dibawa kemana kan begitu. Cuman kalau dikata sah apa enggak ya kagak. Non muslim ikut kurban, begitu. Dulu zaman Ahok kurbannya sapi yang lumayan gede tuh. Yang harganya berapa tuh waktu itu? Udah itu. Udah gitu Ahok juga zakat waktu itu. Ahok zakat. Basnas menerima zakat Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Orang saya dapat berasnya begitu. Ya saya dapat berasnya. Saya bilang ini zakat Ji katanya. Iya Ustaz, zakat dari mana? Basnas. Emang zakat siapa sih? Ahok ini yang zakat. Oh, kalau Ahok mah gue terima. Soalnya kalau bukan Ahok kan zakat bener sih. Aneh kagak boleh, aneh kan bukan mustahil. Saya nggak boleh. Tapi kalau gara-gara ini Ahok, ya dapat. Berarti itu namanya donasi sosial. Kalau donasi sosial kan Ustaz boleh dapat kan gitu. Tapi kalau ini zakat kagak boleh. Orang aneh punya mobil kan gitu. Masa punya mobil dapat zakat kan kagak boleh. Gitu. Jadi Ahok zakat dulu itu. Gitu. Apalagi sekarang yang udah pemilu nih. Pokoknya banyak orang zakat tuh gitu. Iya benar, orang zakat. Ntar coba lihat dengar. Ntar Haritanu zakat, coba dengar. Ntar MNC nyiarin Haritanu memberikan zakatnya kepada Basnas. Coba dah. Kan ya, ini zaman banyak. Jadi ibadah butuh niat tidak bisa diterima kecuali dari orang muslim begitu. Ini apa namanya wudu butuh niat. Jadi kalau ada orang non muslim ikut-ikutan praktek wudu boleh, ya boleh mah boleh aja gitu. Badan dia terserah dia mau buyur seberapa kayak gitu. Pokoknya kalau dia ibadah kagak sah. Gimana biar sah? Ya masuk Islam dulu. Syahadat dulu, habis syahadat dia niat diterima itu ibadahnya. Kan begitu. Jadi apa namanya? Kan banyak nih ya sekarang ada orang biasanya motivator tuh ya motivator tuh karena banyak apa namanya orang yang ikut kelas motivasinya muslim, dia juga pakai ikut-ikutan gaya muslim itu. Wah, ngomongnya udah ngomong Nabi. Tahu gak tung dasem waringin, dia ngomong tabayun gitu. Dia ngomongnya tuh pakai istilah-istilah Islam. Itu tung dasem tuh tinggal satu doang tuh, tinggal syahadat doang sebenarnya. Kan ya. Itu dia gaulnya tung dasem sama Agim gaulnya sama Agim sama Arigina gitu. Banyak begitu. Jadi kalau dia kapan waktu dia ikut etikaf di masjid begitu ya boleh aja. Non muslim masuk masjid mah boleh non muslim. Seluruh masjid di atas muka bumi ini boleh dimasuki non muslim kecuali Masjidil Haram, kan begitu. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi mazhabnya Imam Abi Hanifah, semua masjid di atas muka bumi termasuk Masjidil Haram boleh dimasuki non muslim. Makanya dulu waktu ada perbaikan Masjidil Haram kan pekerjanya banyak non muslim tuh. Itu yang beresin kabel Masjidil Haram memang orang siapa? Orang Jerman. Orang Jerman. Kenal sunat juga kagak dia. Udah masuk Masjidil Haram. Itu makanya fatwanya mazhab Imam Abi Hanifah. Kalau mazhabnya jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, seluruh masjid di atas muka bumi tidak boleh dimasukin oleh non muslim kecuali Masjidil Haram. Begitu. Syarat sahur adalah at-tamyiz, yaitu anaknya sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya fase sebelum balik. Jadi batasan tamyiz itu umur 7 tahun.
Jadi kalau belum 7 tahun belum tamyiz. Kan tamyiz itu bisa bedain mana baik, mana enggak baik. Mana jahat, mana baik, mana buruk, mana baik, dia udah bisa bedain. Katanya kalau dikasih api sama jeruk, dia milihnya jeruk. Kalau suruh ngancingin baju sendiri, dia bisa kancingin baju sendiri. Makan sendiri bisa. Kata Imam Nawawi dalam Nihayatuz Zain, makan sendiri bisa. Pakai baju sendiri bisa, bahkan buang hajat, yastanji min qada'il hajat, dia bisa sendiri. Cebok daripada hajatnya dia sendiri, dia bisa. Itu tamyiz. Tapi tamyiz itu batasannya 7 tahun. Kalau belum 7 tahun belum tamyiz namanya. Jadi tamyiz itu batasnya 7 tahun. Artinya walaupun dia belum balik, tapi kalau sudah tamyiz 7 tahun, wudunya sah. Karena wudunya sah, maka kalau dia sholat, sholatnya sah. Belum balik Ustaz, tapi udah tamyiz, sah sholatnya. Kalaupun sudah tamyiz, sholatnya sah, maka jadi imam juga sah gitu. Kata kaidahnya, man sohat sholatuhu sohat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya, maka sah juga dia jadi imam. Illal akhros, kecuali orang gagu. Nah, orang gagu sholat sah dia sendiri. Jadi makmum sah, cuma kalau jadi imam kagak sah gitu. Kalau jadi imam kan makmum bingung kapan takbir. Kagak kena. Jadi semua sholatnya sah, sah juga jadi imam. Dulu ada sahabat namanya saya lupa tuh siapa sih, Amr bin Salamah kalau nggak salah ya. Amr bin Salamah dia bilang, inna gimana ya ummul qauma aqra'ukum li kitabillah. Yang paling benar itu orang yang jadi imam yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maksudnya yang paling banyak hafalan Qur'an itu maksudnya yang paling cakep baca Qur'annya. Dulu para sahabat Nabi kalau ngapalin Quran tuh sekalian belajar tajwid, maksudnya belajar baca benar sama belajar fikihnya juga. Jadi para sahabat kalau apal 10 ayat tuh amat tafsirnya dia ngerti begitu. Jadi kata Amr bin Salamah yang paling bisa jadi imam tuh yang paling hafalan Quran yang banyak. Lalu kata ini anaknya Pak Amr bin Salamah saya lupa gitu. Waktu itu saya umur 7 tahun gitu kata dia. Dan tidak ada yang lebih banyak hafalan Qur'annya kecuali saya. Maka saya jadi imam. Dan itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad kagak melarang. Artinya anak 7 tahun itu tamyiz, itu sah jadi imam. Begitu. Karena umur tamyiz ibadah wudunya udah sah, maka kalau dia sholat, sholatnya juga sah. Yang penting sholatnya benar, rukun syaratnya terpenuhi begitu. Karena ada anak bocah 7 tahun sholat rakaat pertama doang kan gitu. Rakaat kedua dia udah hilang gitu. Kita bawa bocah sama di masjid. Rakaat kedua dia udah pindah sob. Pindah sendiri dia. Tapi kalau sholatnya benar, baca Fatihahnya benar, rukunya benar, sujudnya benar, jadi imam sah itu sholatnya. Tamyiz. Jadi ada anak kecil yang belum balik, ibadahnya sah, namanya tamyiz dalam Islam. Kalau ibadahnya sah, itu pahalanya kemana itu? Kan anak tamyiz itu belum anak yang belum balik itu kan belum dapat argo, kalau bahasa kita nggak ada argo dosa, nggak ada argo pahala tuh. Terus ibadahnya kemana tuh? Ada 3 pandangan ulama. Sebahagian ulama bilang itu pahalanya jadi deposito si anak ini. Jadi anak ini pas udah balik udah punya deposit, pahalanya udah banyak. Yang kedua kepada orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena ibadah berdasarkan iman. Imannya bocah itu dari emak bapaknya. Surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim syai'. Itu kata Allah gitu. Orang-orang yang punya iman
diikutin sama anak keturunannya juga make punya iman juga, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kita sampaikan apa yang dikerjain sama anak-anaknya tuh kita sampaikan kepada orang tuanya, ma'alatnahum min amalahim syai', tidak kami kurangi sedikit pun. Gitu. Jadi enaknya punya anak ngaji tuh begitu. Itu pahala anak baca Quran tuh ke kita itu. Waduh. Tapi kalau bocah kerjaannya main HP mulu, gitu. Yang nyampe ke kita tuh bukan pahala bacaan Al-Quran. Yang nyampe ke kita tuh tagihan bayar. Biasanya diminta pulsa mulu kan begitu. Yang nyampe ke kita tuh pahala kalau dia ngaji. Makanya sebisa mungkin ngaji. Sama anak tuh, sama anak sekarang tuh kudu keras emang gitu. Kita nih tinggal di zaman yang anak-anak kita nih hidup di zaman cengeng semua. Lagu yang laku lagu cengeng. Kan gitu. Udah joget-jogetan udah kagak ada buku lagunya, udah macam-macam joget. Dulu ada Marshanda, kita bilang Marshanda tuh gila karena dia joget depan kamera. Dulu tahun berapa tuh Marshanda tuh? Kan ya, joget depan kamera, semua TV beritain Marshanda bipolar, Marshanda punya kelainan mental. Sekarang yang dilakuin Marshanda dilakuin sama kita semua pada joget-joget tuh. Orang bilangnya gila, kagak, katanya keren. Yang PA siapa sebelumnya? Gitu. Iya kan gitu. Orang joget udah nggak ada malunya, di pinggir jalan joget gitu, di pinggir kereta joget gitu. Pokoknya yang lagi ngetren ikutin. Urusan tabak mobil bodo amat, yang penting ngetren kan gitu. Viral gitu. Kan ya, jadi anak paksa biar ngaji. Kan di awal bab ini kata Imam Nawawi, umur 7 tahun kudu udah disuruh. Kita punya kewajiban nyuruh anak-anak kita buat mempelajari pelajaran agama yang sifatnya fardhu ain. Perempuan suruh nutup aurat dari 7 tahun tuh. Ajarin pakai kerudung, kalau perlu sebelum 7 tahun beliin baju yang pakai kerudung. Nah, biar anak pakai kerudung, dia kudu lihat emaknya pakai kerudung gitu. Karena si anak tuh jadi kepengen pakai kerudung karena dia ngeliat emaknya cakep pakai kerudung gitu. Tapi kalau di rumah kagak pernah ngeliat emaknya pakai kerudung, keluar rumah ke pasar juga nggak pakai kerudung, kan diteng-teng mulu tuh bocah. Kan ngeliat gitu, emaknya tiap hari cuman pakai tank top doang begitu. Mending cakep itu panok mulu gitu badannya kan. Orang kalau boleh pakai tank top kan cakep gitu. Kan ya, anak diajarin biar potongan rambutnya rapi, bapaknya potongannya kagak rapi. Tapi gimana mau nyontoh? Udah mukanya jelek, hidung pesek, potongannya rebek, gitu. Mukanya ke orang brengsek, gitu. Kan ya? Jadi kudu kita contoh, kita punya kewajiban. Anak biar gimana biar rajin sholat kitanya, kita nyontohin. Kagak usah disuruh, ngelihat aja dia tiap hari ngelihat kita azan ke masjid, dia ngelihat, dia kan jadi nyatet tuh. Oh, kalau azan mah ke masjid, gitu. Kalau azan kenapa? Abangnya dia nyontoh bapaknya, dia nyontoh abangnya. Tapi kalau azan di rumah pada masih main HP doang kan begitu juga. Anak-anak kan nyontohin itu. Maka dari kecil itu kalau kita punya, itu yang kedua tuh. Jadi pandangan pertama pahalanya jadi deposito anak, yang kedua pahalanya jadi buat orang tuanya. Yang ketiga kata pandangan ulama, anak kecil kalau ibadah maka pahalanya buat yang ngajarin. Dulu yang ngajarin siapa? Ngajarin sholat, bisa jadi ustadznya di pengajian, bisa jadi neneknya, bisa jadi kakeknya. Jadi antara tiga tuh, anak kecil kalau ibadah pertama jadi deposito, yang kedua jadi pahala buat orang tuanya karena imannya anak, iman orang tuanya. Maksudnya anak yang lahir dari orang tua muslim itu apa yang dikerjakan oleh anaknya itu nyampe kepada ayahnya. Maka kita kalau ngasih pahala buat orang tua kagak diniatin pasti nyampe. Kita punya orang tua udah wafat, kagak perlu diniatin buat fulan bin fulan, kalau orang tua mah pasti nyampe. Tapi kalau buat orang lain kudu diniatin. Allahumma inna nuhdi thawaba hadhihi ya Allah, saya hadiahin pahala bacaan saya buat fulan bin fulan. Itu. Tapi kalau orang tua kita ngaji gini pahalanya nyampe. Gitu.
Pahalanya buat orang tua karena iman kita tuh dari orang tua. Makanya ulama semua sepakat syahadat itu wajib buat orang yang awalnya kagak Islam masuk Islam. Orang tuanya non muslim, udah gede dia nyari-nyari ketemu Islam, dia mau masuk syahadat. Kalau orang muslim lahir dari orang tua muslim kagak ada yang bilang kudu wajib syahadat. Ada yang bilang begitu. Tapi kan ada tuh orang pengajian pas masuk ngaji suruh syahadat, ada nggak begitu? Ada gak di sini yang kayak gitu? Mana orang di sini? Enggak. Kagak ada ulama yang bilang orang Islam suruh syahadat, kagak ada. Lahir dari keluarga muslim itu udah iman, imannya bawaan sama orang tua. Yang wajib syahadat tuh orang di luar Islam. Dia mau masuk Islam syahadat, begitu. Atau muslim murtad. Dia murtad mau balik lagi, kemudian dia kudu syahadat. Kemudian yang ketiga asalisu an-naqa'u min ainil haidi wan nifas. Bersih. Naqo itu bersih, maksud naqo itu artinya beres. Bersih dan beres gitu. Jadi bukan cuman bersih, tapi itu kemaluannya udah dibersihin gitu. Darahnya berhenti, itu basuh dulu kemaluannya. Kencingnya udah beres, cebok dulu. Buang airnya udah beres, cebok dulu. Habis beres itu naqo, itu namanya naqo bersih dan beres. Bersih dari haid dan nifas, baru kemudian dia wudu. Jadi syarat sah wudu bersih dan selesai dari haid dan nifas. Maka kalau orang masih haid nggak boleh wudu. Kemudian yang keempat an-naqa. Yang keempat juga suci dan juga bersih. Amma yamna usulal ma'i ilal basyarah, dari segala sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Jadi bagian anggota tubuh wudu, muka, tangan, pala kaki tidak boleh terhalangi oleh benda yang air jadi kagak masuk gitu. Air jadi kagak masuk. Seperti apa? Kayak lilin. Apa kalau perempuan tuh cutek? Nah, itu kan cutek bikin lapisan tuh. Maka enggak bisa air masuk ke dalam anggota tubuhnya. Apalagi yang bikin pokoknya semua yang bikin lapisan-lapisan di atas kulit yang membuat air tercegah masuk itu yang tidak sah wudunya. Tapi kalau tinta Ustaz, kalau inti tintanya emang kagak boleh. Tapi kan ada bekas tinta. Bekas tinta tuh cuma nyisain warnanya doang, tapi pori-porinya kagak tertutup. Gitu. Kan kita kalau dicoret sama tinta, kalau pulpen biasa mah seret gitu, diusap pakai tangan udah hilang. Tapi bekasnya itu mah bekasnya doang. Bekasnya itu tidak memberikan lapisan, sehingga kalau air itu masuk dia tidak terhalangi. Kayak tinta pemilu tuh, itu ngasih itu inti tintanya kan udah udah dikorek-korek, dikesrek-kesrek tuh pas waktu itu kan ya, gitu. Yang ada tuh cuman bekasnya warna. Warnanya ini tidak memberikan lapisan. Kayak henna, pacar tuh ya. Orang sini nyebutnya pacar kan ya? Itu pacar. Itu kan pacar tuh ada pacarnya tuh. Pacarnya yang masih tebel banget. Udah berapa jam kan pacarnya dibuang. Tinggal sisa warna, itu masih sisa nih, bekasnya doang. Itu kalau lagi wudu pacarnya masih ada, itu yang gagal sah begitu. Henna juga sama kan ya. Henna kalau hennanya masih ada begitu, itu yang gagal sah wudunya karena itu menghalangi anggota tubuh wudu untuk terkena air. Kemudian yang kelima. Tapi ini dikecualikan nih. Dikecualikan fa'amma usur zawalihu. Dikecualikan bagi sesuatu yang memang sulit untuk dihilangkan. Seperti kawasakhin tahtal azfar. Seperti kotoran di bawah kuku. Kotoran di bawah kuku sulit untuk dihilangkan, itu dimaafkan kata Imam Nawawi. Waramadin fil aini, atau tai mata. Kalau tai mata namanya apa sih? Belek. Tapi belek malam yakun walaysa minhu tubu. Belek yang kan ada belek yang udah keras tuh.
Ah, ya itu yang kagak boleh tuh gitu. Tapi kalau beleknya masih lembek lendir, nah itu yang boleh gitu. Malah salah tubuh belek yang tidak punya dimensi. Apa tuh dimensi? Jadi kak belum keras, udah keras kan udah bisa menghalangi. Tapi kalau udah masih basah, masih di sini sisi-sisi mata, itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah keluar terus keras tuh, nah itu yang kemudian bikin lapisan. Jadi yang dimaafkan kotoran di bawah kuku, kemudian karena itu sulit untuk dihilangkan. Artinya kalau ada yang bisa dihilangkan dan dia kagak ngilangin, nah itu kagak sah tuh, karena bisa dihilangin. Tapi kalau sulit untuk dihilangkan begitu, misalnya tadi kotoran atau juga tinta, tintanya sih hilang, cuman bekasnya nih warnanya, ah, itu kan sulit dihilangkan, itu itu dimaafkan. Wa kadza qashratud dumal, begitu juga kulit kulit bisul. Itu nih namanya kulit. Jadi kan bisulnya gede tuh. Itu kan pas isi bisulnya keluar, itu kan kulitnya tuh kayak lapisan sendiri di atas kulit itu. Kulit bisul tuh. Nah, itu juga dimaafkan. Karena kan ya kulit bisul tuh kan dia bikin lapisan di atas kulit gitu. Ntar kalau bisulnya keluar begitu, itu kulitnya tuh dia lapisan di atas kulit itu, kulitnya bisul tuh. Nah, itu dimaafkan karena memang sulit untuk dihilangkan begitu. Yang kelima, alla yakuna 'alal udwi ma yughayyiru ma. Tidak boleh ada di atas anggota tubuh yang merubah air. Apa contohnya? Sabun. Jadi kita masih sabunan nih, masih banyak busa, kita wudhu. Jadi yang nyampe ke tangan kita tuh bukan air mutlak, berarti air yang sudah berubah sebab sabun gitu. Makanya kalau mau wudhu emang steril ini tangan, sabun nggak boleh, karena sabun bikin air berubah dari air mutlak menjadi air mukhalat. Air yang tercampur dengan benda suci. Ya suci sih dia, cuman jadi kagak mensucikan. Sama hukumnya kayak mandi janabah, masih sabunan terus diguyur buat mandi janabah, kagak sah, karena airnya bukan air mutlak. Maka kalau mau mandi janabah, kalau mau wudhu, itu kalau masih sabunan bilas dulu biar sabunnya hilang, habis itu baru dia guyuran. Jadi kalau mandi bilasan dulu sampai sabunnya hilang, baru dia mandi janabah. Biar airnya yang jatuh ke tubuhnya tuh air mutlak. Karena kalau masih ada sabunnya yang jatuh ke tangannya, ke badannya, air tercampur dengan benda suci. Dan itu merubah tahuriyah, merubah sifat mensucikannya air. Gitu. Baru jam 5:30 udah bunyi aja. Oh iya, subuhnya jam 4 ya. Pantesan saya ngomong perasaan udah lama, jam 6 kagak nyampe gitu. Udah ngomong lama, jam 6 gak nyampe. Itu yang kelima. Nama mandi janabah. Nah, yang keenam nih. Yang keenam nih penting, al ilmu bi fardiyatihi. Tahu kalau wudu itu wajib. Jadi ketika wudu dia adalah orang yang paham kalau wudu itu wajib. Kayak tadi tuh hukumnya tuh. Kalau ini wudunya wajib, dia tahu bahwa ini wajib. Kalau ini wudunya sunnah, dia tahu ini wudunya sunnah. Kalau ini wudunya makruh, dia tahu wudunya makruh gitu. Jadi syarat sah wudu, orang yang wudu tahu kalau ini adalah wajib, wudunya hukumnya wajib gitu. Artinya kalau ada wudu, lu ngapain wudu? Ya gue melihat orang-orang aja katanya mau sholat wudu dong, gitu. Lu tahu nggak kalau wudu wajib? Kagak, nah itu yang kagak sah tuh. Cuma memang agak repot ini orang kalau kagak belajar kagak tahu akhirnya wudu wajib. Makanya dari awal di bab awal wajib bagi kita nyuruh anak-anak belajar ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Kalau perempuan nutup aurat, laki-laki juga sama nutup aurat. Ilmu fardu ain sholat,
Di dalam sholat ada wudhu. Jadi wudhu itu ilmu yang wajib dipelajarin dari awal. Setelah kita belajar akidah, kan gitu. Awal wajibin ma'rifatullah, kan begitu. Kewajiban pertama dipelajari ma'rifatullah, yaitu akidah tauhid. Habis itu fardu ain nih kayak sholat, yaitu termasuk puasa. Beda mah kalau zakat makan jarang dong, juga kagak megang kan gitu. Zakat mentar gitu. Yang wajib wudhu, sholat, puasa itu kudu dipelajarin begitu. Berapa banyak orang lagi puasa kemarin yang kagak peduli sama nawaitu sama godin. Kira-kira kenapa dia nggak peduli sama godin, nawaitu sama godin? Dia kagak tahu kalau nawaitu sama godin itu wajib gitu. Banyak orang sampai sekarang juga perempuan banyak yang kagak tahu kalau pakai kerudung itu wajib. Banyak coba. Kan ya ada orang kita perempuan pakai kerudung pas kondangan doang gitu. Udah pulang kondangan dilepas. Orangnya mah orang baik itu. Orangnya soleh gitu. Orangnya pokoknya ama agama mah cakep lah begitu. Tapi kenapa begitu? Dia kagak tahu itu. Dia nggak tahu kalau pakai kerudung tuh wajib dalam setiap keadaan gitu. Dia taunya kerudung tuh wajib kalau mau kondangan sama arisan doang kan gitu. Itu yang bermasalah. Jadi memang wajib dalam setiap keadaan kecuali di depan mahram. Yang ke-6, yang ke-7, yang ke-6 dia kudu tahu bahwa wudhu itu wajib. Yang ke-7 lebih ini lagi. Alla ya'taqida fardun min furudihi sunnah. Ketika lagi wudhu dia tidak boleh meyakini fardu wudhu sebagai sebuah kesunahan. Fardu wudhu ada 4 tadi tuh, ada 6 rukun wudhu. Fardu wudhu itu rukun wudhu. Niat, basuh muka, tangan sampai siku, kepala sebahagian, kaki sampai mata kaki tertib. Dia harus meyakini 6-nya ini kewajiban. Tidak boleh meyakini dari 6 ini sebagai sebuah kesunahan, nggak boleh. Gitu. Orang kagak tahu Ustaz. Nah, kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam syarah Ibnu Ruslan, dia mengatakan kalau orang meyakini seluruh pekerjaan wudhu itu sebagai kewajiban, wudhunya sah. Kalau meyakini seluruh pekerjaan wudhu dari mulai kumur-kumur itu hidung dia bilang kewajiban, wudhunya sah. Tapi kalau dia meyakini seluruh pekerjaan wudhu sunnah, wudhunya kagak sah. Berarti kan kudu orang ngerti ini. Maksudnya kudu orang tahu kalau ini wajib, ini kagak wajib. Kalau dia meyakini sebahagian wajib, sebagian tidak wajib, maka wudhunya bergantung tentang keyakinan mana yang dia yakini wajib. Kalau yang dia yakini kewajiban itu yang wajib-wajib, wudhunya sah begitu. Aduh, pokoknya kudu belajar wudhu biar tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi yang itu wajib. Kemudian yang ke-8 al-ma'ut tahur, airnya air mutlak yang mensucikan. Maka tidak boleh dia berwudu dengan air mustamal. Kemarin kita sudah bahas air mustamal. Air mutanajis bercampur dengan najis, atau air yang bercampur dengan benda suci. Tapi benda suci itu tidak bisa dipisahkan dari air, dan dia merubah sifat air itu juga sama. Kayak air sabun. Itu air nyampur sabun, airnya suci karena bercampurnya dengan benda suci. Tapi percampurannya tidak bisa dipisahkan. Kedua, dia merubah sifat air. Yang ketiga, ini sabun adalah benda yang mestinya kagak nyampur, artinya bisa dipisahkan. Begitu. Maka air ini tidak mensucikan. Maka kalau air bercampur dengan benda yang itu tidak mungkin dipisahkan dengan air, lumut contohnya, tanah, sungai, kemudian apa namanya tuh kalau di atas air eceng gondok, nah gitu, rada hijau tuh airnya, itu nggak ada masalah karena percampurannya tidak mungkin bisa dipisahkan. Tapi kalau air bercampur dengan benda yang bisa kita pisahkan, lalu dia nyampur, itu hilang tuh sifat mensucikannya. Suci airnya, tapi tidak bisa mensucikannya. Kayak teh, airnya putih, air mutlak.
Tapi ketika bercampur teh, tehnya merubah air. Kemudian perubahannya tidak bisa dipisahkan. Udah nggak bisa dipisahin mana air mana teh, udah nyampur. Yang ketiga, teh ini sesuatu yang setidaknya bisa kita hindari. Artinya nggak mesti nyampur. Dia percampurannya emang gara-gara dicampurin. Jadi nggak nyampur sendiri. Maka ini si airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Udah diambil sifat mensucikannya daripada teh itu tadi. Begitu. Sabun juga sama. Maka harus wudu dengan air mutlak. Wa tasi'u yang ke-9 dan yang ke-10 dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Wal muwalat yang ke-10 bersambung. Bersambung tuh dari rukun 1 ke rukun selanjutnya kudu nempel, kagak boleh misah. Setidaknya jangan sampai anggota tubuh yang satu udah kering dia baru wudu, nggak boleh. Harus masih sama basah dia wudu beres. Nah 9-10 ini syarat khusus lidah imil hadasi bagi orang yang sudah lidah imil hadasu bagi orang yang hadasnya kagak berhenti-berhenti. Orang yang beser, orang tua yang sudah pakai kateter, yang hadasnya tidak terjaga. Orang kayak gini wudunya kagak bisa ngangkat hadas, kan hadasnya terus-terusan keluar. Orang kayak gini wudunya wudu cuman buat boleh sholat. Karena cuman buat boleh sholat, maka syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Datang waktu zuhur, udah wudu. Kalau belum zuhur wudu boleh nggak boleh? Karena orang ini daimul hadas. Perempuan yang darahnya terus-terusan keluar bukan haid, itu wudunya harus ketika masuk waktu. Dan ketika masuk waktu, ketika wudunya harus bersambung. Habis muka langsung tangan, jangan dijeda. Kalau orang normal nih, wudu dia, niatnya wudu muka. Habis muka dia tinggal pergi boleh tuh. Gitu. Iya. Habis muka dia tinggal pergi, dia ngelongok ke depan. Kata bininya, bang beliin mecin dulu, dia beli mecin dulu gitu. Habis itu dia balik lagi ngurusin tangan boleh. Yang penting dia belum kentut kan gitu. Belum kentut, belum megang perempuan gitu. Kalau orang normal boleh. Kan sahabat Nabi banyak yang begitu. Wudu di rumah nyampe Masjid Nabawi sisain kaki. Wudunya sisain kaki nyampe di Masjid Nabawi wudu kakinya doang. Dulu di pintu zaman dulu di pintu 22 itu ada sumur. Pintu 22 Masjid Nabawi itu ada sumur punya orang kaya. Saya lupa itu namanya, itu dia wakafin buat masjid Nabawi pintu 22. Kemudian zaman Nabi itu ada sumur, ada kebun kurmanya. Nabi Muhammad makan kurma dari kebunnya itu. Zaman Sayyidina Umar ketika pelebaran itu itu sumurnya masuk di dalam pelebaran jadi tempat wudu. Jadi tempat wudunya dibersihin, dibagusin, cuman kebun kurmanya udah kagak ada. Kalau sekarang itu pintu sumur itu ada di posisi yang sekarang jadi haswa. Tahu gak namanya haswa? Ini Masjid Nabawi nih. Itu ada tiangnya. Nah, pas di sini nih udah nggak ada atapnya tuh. Ada kan Masjid Nabawi gitu? Di tengah-tengah Masjid Nabawi yang kagak ada atapnya tuh. Yang di sana tuh masjidnya Nabi bener. Pas di sini namanya haswa. Nah, itu enggak. Nah, itu di situ tuh. Itu dulu ada sumur. Para sahabat termasuk Nabi Muhammad wudu di situ kadang-kadang, nyisain kaki di situ. Jadi kalau orang normal nyisain anggota tubuh wudu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang daimul hadas harus mualat, nyambung begitu. Dan syaratnya lagi udah beres wudu dia langsung sholat. Kagak boleh ngobrol lagi. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh macam-macam. Pokoknya habis wudu langsung sholat. Maka biasanya orang kayak gini kan wudunya juga diwuduin. Karena orangnya sudah sudah uzur. Kalau dia masih muda karena dia beser, maka kudu disumpel dulu. Kemaluannya disumpel. Iya. Make di kitab fikih itu kemaluannya disumpel. Sekarang Ustadz ngomong kayak gitu diomelin sama dokter. Saya diomelin sama dokter gitu. Katanya kalau disumpel itu kapas-kapas yang nyumpel itu kalau pecah begitu, karena kan nanti dia sobek-sobek tuh. Itu kalau masuk ke dalam kemaluan baik laki atau perempuan itu katanya bikin penyakit. Katanya begitu. Maka gitu sumpelnya jangan pakai kapas, pakai batu sekalian kan. Nah, sumpel pakai kapas kagak boleh, akhirnya ganti pakai pampers dah gitu.
sudah pakai pempes, wah baru dia wudhu langsung sholat. Habis sholat selesai udah wudhunya udah nggak punya lagi. Begitu. Kalau yang pakai kateter kan kemaluannya nyambung terus sama kateter. Pastikan kateternya kagak bocor. Diwuduin, wudhunya disemprot. Kita punya mertua emang udah tinggal di kasur, wudhunya disemprotin sama anak-anak, disemprot. Wuduin muka, tangan, kaki, habis itu kepala, kaki, habis itu wudhu, habis sholat. Anaknya jadi imam, itu mertua jadi imam, begitu. Jadi habis sholat udah beres, nggak punya wudhu lah, bentar sholat begitu lagi, gitu. Jadi itu buat daimul hadas. Orang yang besar juga gitu. Besarnya di mana? Besar kentut di belakang yang disobal, gitu. Cuman kalau lagi bangkis bisa masuk ke dalam gitu. Kan ya orang kalau bangkis ada yang masuk gitu. Kan ya. Jadi pastikan itu kotorannya tidak kemana-mana. Jadi mudah-mudahan kita dikasih kesehatan oleh Allah supaya nggak punya penyakit yang bikin kita susah ibadah. Wallahu ta'ala insyaallah kita lanjut di pertemuan akan. Sebelum kita tutup, kita diskusi dan mendapat kalian boleh tahu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah terima kasih kepada Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi yang baru kita makan. Sebelum kita tutup, barangkali ada saya berikan untuk pagi ini infak power subuh kita sebesar Rp512.000. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah dan diberikan keberkahan hati serta yang dimiliki amin dan alamin. Silakan lagi. Kalau badannya bertato itu bagaimana? Sah atau tidak berwudunya? Tapi masalah tato di muka atau di tangan atau buat mandi wajib. Ya. Pertama lihat tatonya model kayak gini. Ada tato model zaman dulu yang ditindik tuh. Tato zaman dulu ditindik, kalau ditindik darah keluar itu yang jadi tato. Jangan follow tuh. Kalau sekarang tatonya tibang warna doang. Apa namanya? Ada tato anak-anak tuh, gitu, tempelan gope gitu. Kalau tatonya tato zaman dulu yang ditindik keluar darahnya tuh, itu yang jadi tato tuh merah. Ini sejatinya nih badannya nih najis. Kenapa Kenapa najis? Karena pas ditindik darah keluar. Itu darah ngumpul di atas kulit jadi tato. Itu darah yang keluar dari tubuh tuh najis. Gitu. Loh, berarti orang kayak gini gimana Ustaz? Kalau dia orang ini udah insaf begitu, nggak apa-apa biarin sholat, tapi kita ajarin pelan-pelan supaya tatonya dihilangin. Gimana tatonya dihilangin? Sekarang udah ada namanya laser gitu. Ini kalau bisa kapan waktu masjid bikin program ngilangin tato pakai laser. Jadi anak-anak yang punya tato datang gratis gitu. Iya kan ini namanya juga kita nolongin orang ibadah kan gitu. Itu tato zaman dulu tuh. Tato zaman dulu emang ditindik darahnya keluar itu najis. Jadi badannya tuh emang ada najisnya tuh. Jadi kudu gimana? Ya kita bilang kagak sah, orang udah mau insaf. Udah bilang kagak sah, gue mabuk lagi dah, kagak sah kan gitu. Ibadahnya diterima insya Allah, tapi sambil ibadah ini kalau bisa dihilangin. Gitu, dihilangin. Jadi masih selama pembelajaran dihilangin. Jadi diberi keringanan oleh syariat. Tapi kalau tatonya tato tinta doang, cat doang begitu. Ada yang masih baru, ada yang udah lama. Kalau yang masih baru tintanya masih tebal. Kalau tintanya masih tebal itu yang menghalangi kulit itu. Itu yang bikin wudhunya kagak sah. Tapi kalau tatonya udah rada lamaan, itu tintanya hilang, yang ada cuman sisa warnanya doang.
Kalau tatonya model kayak gini, insya Allah sah, karena itu cuman warna, tidak bikin lapisan di atas kulit. Gitu. Jadi ada tato yang model tindik, itu dia lapisan kulit di atas kulit itu darah, itu najis, maka mesti dihilangin. Tapi kalau tato zaman sekarang yang tibang tinta doang gitu, kalau tintanya masih tebal, itu yang menghalangi kulit. Tapi kalau darah rada lamaan tuh tinggal ini doang tuh, tinggal sisa apa bekas warnanya doang. Kayak gitu nggak ada masalah kan gitu. Jadi ada orang yang bikin tato di sini, jagal. Misalnya jaga kebersihan gitu, tato gitu, biasanya tato sebelum ini gitu. Nah kita lagi model nih bikin tato di sini nih, nah kayak namanya, namanya siapa gitu bikin tato gitu. Jadi kalau tatonya model yang kedua tadi, kalau udah tinggal sisa warnanya doang, itu nggak bikin pesan gitu. Cuman yang tadi yang masalah satu ini, yang punya tato model pertama tadi sekarang rada rumahnya rada udah pada tua biasanya gitu. Udah pada 45 tahun biasa gitu. Nah kalau udah 45 tahun biasanya terus dia mau tuh udah mau tuh. Biasanya udah lumayan gitu. Maka sambil dia kemudian sambil diajarin gitu. Nih dihapus nih. Cari kemana kayak dihapus gitu. Kalau orang dulu kan katanya suruh disetrika kan ya. Emang betul itu disetrika tuh kan habis itu. Cuman habis setrika tatonya habis orang udah mati gitu. Kagak beres gitu. Jadi makanya jangan bisa pakai setrika. Jadi pakai laser sekarang. Jadi teman-teman kalau bisa nih kapan waktu ada saya punya kenalan tuh Ustadz namanya Ustadz Ismaidas Makfiansyah. Beliau punya komunitas apa namanya tuh komunitasnya Pang Muslim. Salah satu programnya begitu. Jadi tato-tato tuh dihilangin pakai laser gitu. Kemudian kalau tato yang bocah, tuh tato yang bocah tuh yang tempelan itu benar-benar ngalangin kulit itu. Karena kan dia itu kan tempelan yang di kertas tuh ditempel. Itu benar-benar ngalangin kulit tuh digosok pakai cepean kan gitu. Nah itu benar-benar ngalangin kulit. Jadi kalau wudhu harus di kosrek dulu dihilangin gitu. Itu soal tato gitu Pak Haji. Udah tahu cukup. Ada lagi? Wah ini banyak nih. Ustaz, untuk wudhu yang hukumnya haram itu kan hadasnya masih ada maksudnya gitu ya. Bagaimana ketika hadas besar mau mandi junub itu berwudu dulu, hukum wudunya seperti apa? Habis hadas besar nih, haidnya udah beres atau habis junub keluar air mani, sebelum dia mandi dia wudu dulu, boleh apa enggak? Boleh. Wudunya sah karena hadasnya sudah berhenti dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi beliau wudu sebagai wudunya sholat, lalu beliau nyesain kakinya dibasuh setelah mandi janabah. Jadi Nabi Muhammad wudu, habis wudu dia mandi, habis mandi sisa kaki yang tadi belum dibasuh, kaki belum basuh wudu gitu dibasuh begitu. Habis itu dia boleh sholat. Cuman ini dengan syarat ketika mandi dia tidak melakukan hadas kecil. Wudunya dia nih kayak biasa wudu. Lalu ketika mandi jangan megang kemaluan, jangan kentut, jangan kencing. Sehingga kalau dia megang itu semua kan wudunya yang tadi jadi batal. Kalau wudu yang tadi jadi batal maka habis mandi harus wudu lagi begitu. Jadi intinya wudunya dilakukan sah karena hadasnya sudah berhenti dan itu yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum wudu nyisain kaki. Cuman syaratnya habis ketika mandi jangan melakukan hadas kecil. Bisa gak lagi mandi kita nggak ngelakuin hadas kecil? Bisa, mandinya pakai pancuran kan ya. Mandi pakai pancuran, pakai shower atau mandi di kolam renang gitu. Iya gitu. Di doang nawaitul ghusl
Ntar keluar beres sudah. Kan iya. Karena kan yang penting mandi basah semua, nggak mesti tertib gitu. Jadi habis junub, habis haid dia wudhu sebelum mandi, wudhunya sah. Cuman syaratnya ketika mandi tidak boleh melakukan hadas kecil gitu. Oke? Ada lagi? Ada dua lagi Ustaz sekalian. Dua lagi. Dua lagi mana? Orang yang mana nih? Oh itu. Perkara wudhu Ustaz, ini menjadi menjadi perkara yang membatalkan wudhu, yaitu memegang kemaluan depan atau belakang, itu dengan hijab atau tanpa hijab, maksudnya dengan berlapis kain atau tidak. Lalu yang kedua, bagaimana perkara anak wanita yang masuk ke jamaah laki, ya kan? Karena saya mendengar beberapa pendapat kalau kita menyentuh wanita walaupun belum balik, kita menjadi perkara yang batal wudhu gitu. Ya, khusus untuk yang anak wanita di jamaah laki. Lalu yang ketiga, ini ya di masjid jauh, bukan di masjid sini, bukan. Tadi kan Ustadz menyinggung perkara masalah Ustadz nggak menerima zakat. Tapi kalau di masjid mana saya pernah dengar gitu, Ustadz atau mubaliknya menerima zakat, tapi zakatnya itu lebih besar dari jamaah yang lain, dan itu menjadi golongan fisabilillah. Jadi guru gimana? Soal 1 sama soal 2 nih bacaan kita bulan depan gitu. Nawaqidul wudu. Bulan depan datang lagi ya. Soal ketiga itu bahasan kita tahun depan tuh bab zakat gitu. Jadi yang pertama, menyentuh kemaluan itu yang membatalkan wudhu adalah menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan tanpa penghalang. Telapak tangan bagian dalam sama luar nih gini. Dirapetin gini. Ini yang kelihatan nih, ini bagian luar. Yang kelihatan bagian luar. Yang kagak kelihatan nih bagian dalam. Jadi pinggir-pinggir jari ini namanya bagian luar. Jadi kalau megang kemaluan pakai pinggir jari kagak batal wudhunya. Jadi biar tahu mana bagian dalam bagian luar digituin itu. Dirapetin, lihat mana yang kelihatan itu bagian luar, yang kagak kelihatan bagian dalam. Ini cuma di sini udah ajarin begitu tuh. Saya coba cari kelas lain, ada gak yang ngajarin? Jadi megang kemaluan yang batal bagian dalam. Kemudian nyentuh perempuan masuk anak kecil, perempuan masuk soft laki-laki, saya nggak pernah ada masalah sama anak kecil. Cuman yang saya masalahin kadang-kadang anak kecil itu kencing kagak cebok. Begitu, pampersnya udah keisi, biasa gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi di antara soft itu atau di dalam masjid itu ada najis. Ya emang sih kejaga itu, ada pampersnya. Cuman kan takutnya nih bocah joget sono, joget sini, kan begitu. Yang namanya bocah kan gitu. Tapi kalau dia ikut perempuan, sebenarnya nggak ada masalah, yang penting najisnya terjaga. Ya terus ntar megang perempuan batal. Megang perempuan yang batal itu megang perempuan yang sudah balik. Anak gede megang perempuan anak kecil nggak batal wudhunya. Perempuan gede megang anak kecil laki-laki nggak batal wudhunya. Gitu. Ada orang perempuan lagi ngomong anaknya perempuan. Kita udah wudhu nih, gitu. Sampai ke masjid sambil bercanda sama tetangga kita. Kita pegang anaknya nih lucu-lucu cantik, nggak batal wudhu kita. Tapi kalau kita megang emaknya nggak batal tuh. Gue bukan cuma batal tuh, berantem tuh. Laki kan. Jadi kalau anak perempuan, sebenarnya anak-anak masuk masjid nggak ada masalah. Yang penting najisnya kudu dijaga, gitu. Kemudian selanjutnya adalah zakat. Dulu waktu kalau nggak salah waktu Ramadan kemarin udah bahas tuh, kita bahas zakat. Jadi yang namanya fisabilillah, kalau pakemnya
pendapat resminya mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, yang namanya fisabilillah itu cuma dua. Fisabilillah cuma dua. Fisabilillah itu pertama orang yang jihad di jalan Allah, jihadnya jihad beneran, emang perang gitu. Yang kedua fisabilillah itu adalah orang yang berangkat haji. Dapat dia jatah haji tahun ini, kagak punya duit, boleh itu punya duit zakat. Buat siapa duit zakat? Buat keluarganya aja, buat ditinggalin. Boleh, itu nggak ada masalah. Fisabilillah cuma dua. Walaupun sebagian ulama nggak boleh buat keluarganya, tapi buat berangkat hajinya. Karena dulu Nabi Muhammad pernah ngasih onta buat sahabat Nabi untuk berangkat haji dari duit zakat, dari onta zakat. Oh, berarti fisabilillah dua. Selain dua ini, itu diperberatkan oleh ulama. Kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang bilang fisabilillah itu kullu wujuhil khairi, setiap aspek-aspek kebaikan, seluruh aspek kebaikan di dalamnya ada guru, ada ustadz, ada semua orang-orang yang bekerja di bidang umat, itu fisabilillah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i ada namanya Imam Al-Qaffal. Dari fatwa Imam Al-Qaffal inilah kemudian nyampe ke kita, jadi diamalin begitu. Kalau saya emang nggak make itu. Kalau saya kagak make. Jadi setiap ada orang yang datang ngasih duit, dia bilang zakat, saya kagak terima gitu. Tapi kalau dia bilang duitnya dari caleg, saya terima gitu. Ya saya terima duitnya aja gitu. Jadi kalau dengan zakat saya nggak terima, karena walaupun ada pendapat itu saya kagak ngikutin. Buat saya fisabilillah cuma dua. Tapi kalau ada itu fisabilillah, ada ustadz yang dapat terima, oh berarti ini make. Dan di I'anatul Talibin ada Hasyiah Sayyid Bakri, Hasyiah Sayyid Bakri I'anatul Talibin, itu disebutin pendapat ini. Dan I'anatul Talibin itu kan kitabnya orang Indonesia semua. Jadi makanya pendapat Imam Al-Qaffal, walaupun dia bukan pendapat resmi mazhab Syafi'i, ini diamalkan oleh banyak orang. Tapi kalau kita mau ngamalin pendapat resmi Syafi'i, enggak ada. Cuma itu fisabilillah begitu. Jadi fisabilillah ini memang menjadi polemik. Lebih-lebih lagi muncul kitab Fiqh Zakah dari almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dr. Yusuf Al-Qardawi almarhum, ini kitabnya dipelajari di mana-mana. Di dalam kitabnya itu mustahik zakat, fisabilillah itu dilebih luasin lagi. Sampai masjid itu bisa dapat zakat sebab fisabilillah. Apalagi masjid yang ada di pemukiman non-muslim, itu fisabilillah. Karena kan pemahaman konvensional, pemahaman klasik mazhab, zakat itu diberikan kepada orang yang bisa memiliki orang. Kalau masjid tidak bisa memiliki, maka tidak bisa. Nah, pendapat Imam Dr. Yusuf Al-Qardawi itu makin luas. Ada dalam kitabnya Fiqh Zakah. Dan kebanyakan kalau ini orang-orang penggiat zakat modern di Indonesia, itu kiblatnya itu Dr. Yusuf Al-Qardawi. Makanya ada zakat profesi, ada zakat investasi, ada macam-macam. Padahal zakat yang disepakati cuma 5 doang, 6 sama zakat fitrah. Enggak ada zakat profesi dan yang lain-lainnya. Ya, tapi itu. Begitu. Jadi coba lihat lembaga zakat. Pemasukan terbesar dari jenis zakat apa? Pemasukan terbesar dari jenis zakat profesi gitu. Kemana paling banyak zakat itu dialokasikan? Amil. Iya, karena karyawannya banyak gitu. Benar ini. Coba cek dari situ. Dan zakat profesi itu apa? Panjang lah, misalnya. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari oleh kita yang sedang ada sakit, atau tempat berjamaah diberikan kesembuhan oleh Allah, sedang dalam kekurangan memberikan kecukupan, sedang susah memberikan bantuan yang semua jiwa Arafah Tuhan Allahumma sholli ala Muhammad.
ارزقنا فهم وصحيح في الدين والطاعة. تفرق العادة تفرق الصلاة صلاة الحمد لله رب titik ini maka berakhir acara kami pada pagi ini. Untuk melanjutkan depan itu bukan tema hari Sabtu mulai yang Sabtu jadi kayak asli. Terima kasih. Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.